Gue udah baca lebih dari 40 buku tentang duit dan investasi. Video ini bahas 10 buku duit terbaik yang bakal bikin lu kaya raya secara realistis dan secara aman. Ide dari buku-buku ini bikin gue yang dulunya gaji UMR sekarang punya investasi beberapa miliar dan udah lunasin beberapa rumah. Belum banyak sih, tapi alhamdulillah. Kita masuk buku yang pertama, judulnya The Simple Path to Wealth. Buku ini ngajarin kita bahwa cara jadi kaya itu sebenarnya sederhana. 3 prinsip dari buku ini adalah: 1. Hidup di bawah penghasilan elu. Jangan boros, jangan pamer, usahain investasi minimal 15%. Syukur-syukur 50% dari gaji. 2. Jauhi utang konsumtif, mobil, motor yang terlalu mahal, utang buat beli HP mahal, nyicil raket padel atau sepatu lari. 3. Investasi aja ke index funds atau ETF. Apakah itu? Itu adalah investasi di paket ratusan sampai ribuan saham. Perusahaan-perusahaan besar yang barangnya lo pakai setiap hari. Bahkan Timothy Ronald aja menganjurkan kita investasi di ETF. Lo nggak pilih-pilih saham, tapi cuman beli saham borongan. Paket aja. Mulai dari 16 ribuan aja, itu rutin lama-lama jadi 4 miliar. Gue jelasin detailnya di video yang ini, viewsnya 300 ribuan lebih. Tapi yang lebih gilanya, 90% orang pinter, trader, analis, nggak bisa ngalahin hasil investasi di paket saham kayak gini dalam jangka panjang. Buku kedua, The Richest Man in Babylon. Buku ini bilang semua orang pengen kaya cepet, tapi banyak malah miskin lebih cepet. Karena investasi cuma ikut-ikutan. Dengar cuan instan, saham multi-bagger, kripto, kaya cepet, tapi yang ada malah ketipu. Buku ini bilang yang mau coba-coba kripto aneh, saham-saham aneh silahkan. Tapi kalau lo nggak ngerti, jangan nekat dan jangan investasi di tempat yang lo sendiri nggak paham. Tapi sebelum naruh duit, coba tanya dulu deh, gua ngerti nggak ini apaan? Ada nggak datanya yang udah terbukti belasan hingga puluhan tahun? Gue bisa nggak cek sendiri di Google, ChatGPT, misalnya tentang investasi yang mau gue invest ini? Kalau lu nggak bisa jawab, itu bukan investasi, mungkin aja itu judi. Buku ini ngingetin, investasi itu bukan cuma cari duit, tapi juga biar duit lo nggak hilang. Oh ya, gue mau bilang makasih buat GoTrade yang udah sponsoring video ini. Karena gue sendiri udah pakai GoTrade lumayan lama buat naruh duit gue yang ada di Indonesia. Aplikasinya gampang banget dipakai, cocok buat lo yang baru mulai. Mau beli saham luar negeri kayak Apple misalnya bisa dari $1 atau 16 ribuan aja. Gue berani taruh uang di situ soalnya GoTrade dilisensikan oleh PT Valbury Asia Futures yang berlisensi dan diawasi oleh Bapeti dan juga OJK. Kamu juga bisa hubungkan akun GoTrade kamu ke tradingviews.com, tinggal pakai email yang sama aja. Nanti kamu bisa scroll ke trading panel dan info saham situ lengkap dan grafiknya gampang dibaca dan dimengerti. Ada juga fitur keren buat beli saham di jam-jam perdagangan tambahan, jadi lo tetap bisa beli saham meskipun pasaran mereka belum buka atau udah tutup. Oh ya, kalau teman-teman pakai kode referral saya yang ada di kolom deskripsi, untuk download aplikasi GoTrade, kalian bisa dapat up to $120 di deposit pertama kamu. Lumayan kan? Sip, kita lanjut lagi videonya. Buku ketiga, Rich Dad Poor Dad. Dia ngajarin hal dasar soal uang dan cara berpikir tentang uang yang nggak pernah diajarin di sekolah. Inti ceritanya, ada 2 anak punya 2 sosok ayah. Ayah kandung yang ngajarin sekolah tinggi, cari kerja stabil, pensiun tenang. Ayah temannya, ayah yang kaya, ngajarin untuk bangun bisnis, berpikir mandiri, beli aset yang bisa bikin uang kerja buat kita. Dari sini kok pertama kali ngerti konsep aset, sesuatu yang masukin uang ke kantong kita. Tapi inget ya, rumah yang kita tinggali itu bukan aset, tapi liabilitas. Sesuatu yang ngeluarin uang dari kantong lu, kayak rumah yang lu pakai kan bayar cicilan, listrik, itu bukan aset. Contoh aset itu adalah saham, properti yang disewakan, bisnis kecil, side hustle, kerjaan sampingan yang bisa otomatis jalan tanpa kita harus kerja. Contoh liabilitas, mobil atau motor mewah karena kita ngeluarin duit kan buat bensin, servis, atau raket padel mahal yang masih lo cicil atau sepatu lari yang masih lo cicil. Waka. Tapi kalau yang namanya aset, kita ngeluarin uang untuk dapat uang lagi. Kayak investasi yang tadi saya bilang. Tapi belum lengkap baca buku ini kalau nggak baca buku keempat, yaitu Cash Flow Quadrant. Lanjutan dari buku Rich Dad Poor Dad karangan Robert Kiyosaki juga. Di buku ini dijelasin kalau sebenarnya ada banyak banget cara buat cari uang. Bukan cuma kerja kantoran dari pagi sampai sore doang. Selama ini banyak orang mikir kalau satu-satunya cara aman buat dapat duit ya kerja tetap.
kerja di kantor, tiap bulan dapat gaji. Tapi itu doang bahaya dan gak cukup loh. Buku ini ngajarin kalau kerja terus dipecat gimana, kalau sakit gimana. Nah disinilah masuk konsep keren yang namanya cash flow quadrant, alias 4 cara orang dapetin uang. Nih, 1 ya, I itu employee atau karyawan. Kerja sama orang lain dapat gaji, contohnya pegawai kantor. Nggak kerja jadi nggak dapat duit. Yang kedua, S itu self-employed, artinya kerja sendiri. Kerja buat diri sendiri, contohnya dokter gigi, tukang cukur, freelancer, tukang bakso, atau bisnismen yang apa-apa ngerjain sendiri. Nggak ada sistem. Itu juga bisa. Intinya sama, kalau nggak kerja, nggak dapat duit. Ada kolom berikutnya, B, business owner, pemilik usaha. Punya usaha dan tim yang kerja buat dia. Misalnya punya toko yang tetap jalan walaupun dia lagi liburan. Dia nggak harus kerja setiap hari, tapi tetap dapat duit. 4 itu I, investor, duitnya yang kerja buat dia. Misalnya dia beli saham, beli properti, beli emas atau investasi yang bisa kasih penghasilan pasif. Nah buku ini ngajarin kalau kita pengen bebas secara finansial, kita nggak harus terus-menerus di kotak E aja atau S aja. Kita bisa pindah atau punya kotak B dan I juga, biar punya penghasilan yang ngalir terus. Walaupun kita tidur, kita main, jalan-jalan, tetap dapat duitnya. Gue juga saran di kolom E, tapi gue juga berusaha masuk ke kolom B dan I juga. Dan gue saranin teman-teman juga melakukan hal yang serupa. Buku kelima, I Will Teach You to Be Rich, karangan Ramit Sethi. Buku ini bilang gaji lu bisa 100 juta sebulan, tapi kalau lu nggak bisa ngatur duit, tetap aja hidup dari gaji ke gaji, dan bakal nggak punya tabungan yang cukup. Inti ajaran Ramit Sethi, si penulis bukunya, yang penting bukan seberapa besar penghasilan lo aja, tapi gimana lo ngatur dan nikmatin uang itu tanpa menyiksa diri. Ramit kasih struktur konkret buat kelola keuangan pribadi di bukunya. Pisahin pengeluaran jadi 4 bagian jelas. 1. Biaya tetap, sewa, tagihan, transport, listrik. 2. Tabungan buat dana darurat harus otomatis, langsung potong dari gaji. Investasi rutin ini nomor 3, juga harus otomatis. Hari pertama gajian, uang kita harus langsung kepotong minimal 10% ke paket saham kayak ETF, ke zakat, donasi, itu langsung kepotong otomatis. 4. Harus ada belanja bebas atau yang disebut fun budget. Ini buat hobi kita, ngopi, Netflix, itu juga harus dibudgetin. Dan semua itu bisa disetting sekali doang. Kata kuncinya otomatis tiap bulan. Nggak perlu budgetin ribet-ribet tiap minggu. Karena kalau nggak otomatis, nggak akan kejadian nabung dan investasinya. Kalau cari buku keuangan yang praktis, actionable, dan nggak ngebosenin, ini buku yang wajib lo baca. Buku ke-6 adalah The Intelligent Investor. Ini adalah buku yang dibaca Warren Buffett, investor nomor 1 di dunia dengan kekayaan 2.800 miliar dolar waktu dia masih umur 19 tahun. Sampai sekarang, dia masih bilang ini adalah buku terbaik soal investasi yang pernah ada. Prinsip-prinsip dalam buku ini bersifat abadi alias selalu relevan. Buku ini menjelaskan bahwa investasi jangka panjang itu nggak butuh ilmu yang rumit. Kamu nggak perlu jadi orang super pintar atau punya pengetahuan yang dalam banget. Kamu cuma butuh 2 hal. 1, jangan jadi spekulan. Jadilah investor. Spekulan itu nebak-nebak harga. Intinya sok tahu milih-milih saham mana yang bagus, kapan belinya. Investor beli bisnis yang bagus dan sabar. Warren Buffett bilang, jangan beli saham kayak lo beli lotre. Yang kedua, lindungi diri lo dari lo sendiri. Graham, pengarang bukunya, ngajarin musuh utama investor itu emosi dan ego sendiri. Pas market lagi turun tajam, malah panik. Tapi investor pintar tetap tenang. Warren Buffett, si investor nomor 1 dunia, bilang, bersikap serakahlah saat orang lain takut dan takutlah saat orang lain serakah. Maksudnya pas market turun lebih dari 15% ketika banyak berita menyeramkan dan orang-orang panik jual, buku ini nyaranin beli deh tuh sebanyak-banyaknya saham. Tapi pas market lagi tinggi-tingginya, hati-hati, jangan ikut-ikutan. Mainnya harus jangka panjang, jangan lihat harga tiap hari. Investasi apapun berbahaya dalam jangka pendek. Jangka pendek sama kayak judi. Tapi investasi bagus akan kasih return bagus dalam 10, 20, 30 tahun ke depan. Dan ingat, Warren Buffett bilang, untuk regular orang biasa kayak kita, the best place to invest is S&P 500. Top 500 company di Amerika kayak yang tadi gue bahas di awal. Modalnya 16.000, cuannya 10%-an per tahun, berdasarkan performance puluhan tahun terakhir. Kalau kalian mau tahu cara invest, bisa klik di video ini. Gue jelasin S&P 500 paket 500 perusahaan top di Amerika di video ini.
Buku ke-7, The Little Book of Common Sense Investing. Ditulis oleh legendaris John Bogle, pendiri salah satu perusahaan investasi terbesar dunia bernama Vanguard. Dia juga yang menciptakan index fund atau orang-orang Indonesia yang ngikutin dan nyontek sekarang namanya reksadana. Which is gua nggak nyaranin banget karena untungnya terlalu kecil, pakai rupiah dan biaya investasi reksadana itu terlalu tinggi buat gua. Mending pakai caranya si John Bogle tadi. Dia mengelola uang tuh triliunan dolar di perusahaan top dunia. Di buku ini dia bilang bahwa cara paling simpel dan ampuh buat investor pemula adalah lagi-lagi investasi di index funds atau ETF. Beli paket saham, lakukan secara rutin, jangka panjang dan gak perlu mikir dan gak perlu dicek-cekin setiap saat. Dia juga ngejelasin kenapa index funds atau ETF beli paket 500 sampai ribuan saham langsung tanpa milih saham satu-satu biasanya bisa ngalahin strategi investasi lainnya. Dan buku ini juga ngejelasin gimana cara atur pembagian investasi antara saham dan obligasi. Tergantung umur kamu. Nah, untuk investasi halal, top 5 investasinya gue jelasin di video ini. Tapi kalau kamu mau investasi di bisnis, kamu wajib baca buku berikutnya. Buku ke-8 namanya The E-Myth Revisited, Michael E. Gerber. Banyak orang buka usaha karena mereka jago di satu hal, terus mau investasi jadi pengusaha. Tapi justru itu yang sering bikin mereka gagal total investasi di bisnis. Contohnya misalnya, kita seorang koki atau lo jago deh, chef jago. Masakan lo tuh enak banget, semua orang bilang lo harus buka restoran lo sendiri. Akhirnya lo buka restoran, tapi setelah buka lo nggak cuman masak, lo harus urus pegawai, handle supplier, atau shift, beresin laporan, bahkan beresin meja dan ngepel juga. Kalau ada bagian yang nggak bersih lo urusin juga. Akhirnya lo capek sendiri, padahal lo buka restoran, niatnya punya penghasilan pasif. Tapi malah makin sibuk, lebih sibuk dari karyawan, lebih sibuk dari kerja sama orang lain. Kenapa? Karena lo jago jadi koki, tapi belum tentu lo siap jadi pemilik bisnis. Nah, buku ini bilang, lo bukan cuma harus jago di bidang bisnis lo, tapi harus jago bangun sistem yang bisa kerja tanpa lo. Kata kunci kaya di bisnis itu karena sistem. Contohnya, lihat McDonald's deh. Pemiliknya nggak perlu ngegoreng kentang sendiri, karena dia nggak jualan burger, dia jualan sistem. McD bisa buka ribuan cabang di seluruh dunia karena semua prosesnya jelas, bisa diajarin dan bisa dijalankan siapapun. Itu yang disebut bisnis. Investasi di bisnis sama dengan investasi bikin sistem. Buku 9, The Millionaire Fast Lane, karangan MJ DeMarco. Buku ini punya premis yang langsung bikin orang berhenti scrolling. Nggak ada cara gampang buat kaya, tapi ada cara lebih cepat, asal lo siap kerja keras. Dan itu langsung kontras sama narasi umum yang bilang pelan-pelan aja, sabar aja, nabung aja. Penulis ini bilang ada 3 jalur keuangan dalam hidup. 1, sidewalk, jalanan di trotoar. Gaya hidup konsumtif, suka pamer, setiap gajian langsung belanja, nggak nabung, nggak investasi, hidup cuman dari gaji ke gaji. Yang kedua, slow lane, jalur lambat. Jalur yang biasa disarankan di sekolah, habis itu dapat kerjaan bagus, nabung sedikit, investasi rutin, pensiunnya umur 65. Ya ini nggak salah, tapi lo tuker waktu terus selama puluhan tahun dan resikonya kesehatan, energi, dan waktu bareng keluarga lo udah keburu habis karena lo udah kerja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ketiga, fast lane, jalur cepet, bikin sistem dan investasi yang bisa hasil uang bahkan saat kita tidur. Caranya nih, bikin produk kamu sendiri, jadi innovator, atau personal branding, atau layanan berbasis internet dan teknologi. Fokus ke hal yang bisa dinaikkan skalanya, scalable. Misalnya, lo bikin digital product, aplikasi, bisnis online, sistem afiliasi, atau YouTube channel, atau kos-kosan, atau kelas online, bisnis sampingan yang lain, dan lain-lain. Tapi penggarap bukunya MJ juga jujur, kaya cepat itu bukan kaya instan. Lo tetap harus kerja keras, belajar mati-matian, dan disiplin yang brutal. Oke, buku yang ke-10 adalah Al-Quran. Bukannya mau sok suci nih, gue ngingketin diri gue sendiri aja. Tapi menurut gue Al-Quran adalah buku investasi dan perduitan yang bagus. Dan pernah nggak kalian pas scroll Instagram lihat temen yang kok kayaknya duitnya jauh lebih banyak dari kita? Dia liburan lebih sering, beli rumah gede banget, nikah mewah banget. Atau pas scroll LinkedIn, kenalan kita dapat kerjaan idaman dan hati kita mulai anjay. Kenapa dia sih nggak nanya gue?
kurang apa gue ya Allah? Padahal Allah bilang ya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Maksudnya gimana sih? Kalau gue ngertinya gini. Perihal duit, perihal harta, apa yang Allah kasih ke orang lain itu belum tentu baik buat kita. Mungkin kita belum deserve juga, belum layak. Dan apa yang belum kita dapat bisa jadi itu Allah tahan sebentar, ditahan karena Allah sayang sama kita. Bakal dikasih kok sama Allah. Cuman mungkin bukan sekarang aja. Atau gue juga pernah lihat temen gue jalan-jalan keren banget. Nggak lama dia cerita, dia ngutang aja jalan-jalannya. So perihal duit-duitan pokoknya kuncinya bersyukur aja, nggak usah iri-irian. Kalau bersyukur kan nikmatnya ditambah. Terus ikhtiar aja, kerja keras yang bener. Udah sisanya serahin aja ke Allah. Duit-duitan gak usah iri-irian dan gak usah pamer-pameran. Satu hal yang gue lihat dari semua buku tentang keuangan ini dan juga dari semua saran finansial yang beneran bagus adalah gak ada jalan pintas buat sukses dan gak ada cara instan buat jadi kaya. Kita butuh disiplin, butuh tekun, dan harus bisa ngontrol emosi dan ego kita. Terutama soal uang atau hal-hal penting dalam hidup. Tapi kalau kalian mau tahu berapa lama harus berinvestasi dan cara investasi yang benar, kalian wajib nonton di 2 video ini. Assalamualaikum.